Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Selmasari, biasa dipanggil Alvita. NIM saya 24400500152. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang paling berkesan di kelas karakter UKI. Yang saya ambil adalah materi karakter, hakikat dasar, jenis, dan etimologi. Jadi etimologi karakter itu adalah kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang disebut karakter, yang berarti tanda atau ciri khas. Dalam bahasa Latin, karakter juga berarti tanda atau cap yang membedakan sesuatu dari yang lain. Secara historis, karakter digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat yang tertanam dalam diri seseorang. Hakikat dasar karakter. Hakikat adalah sifat dasar atau watak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok untuk mencerminkan nilai dan kebiasaan yang dianut. Jadi karakter itu adalah pengenalan untuk sifat seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat yang menentukan dan berperan sangat penting bagi keputusan moral dan etika seseorang atau suatu kelompok. Jadi karakter itu adalah kepribadian yang membentuk seseorang dalam kehidupan sosial. Itulah yang menilai bagaimana sifat seseorang itu dapat dinilai oleh masyarakat sekitarnya. Terus ada jenis-jenis karakter. Ada karakter pribadi, merupakan sifat atau nilai yang melekat pada individu secara personal, misalnya jujur, disiplin, dan penyabar. Nah, itu tadi karakter sebagai sifat yang menentukan seseorang dalam masyarakat. Itu juga yang menjadi penilaian personal, di mana orang itu bisa dibilang jujur, disiplin, atau penyabar itu dari penyampaian karakternya. Lalu karakter yang berkaitan dengan interaksi seseorang dalam masyarakat seperti toleransi, empati, dan kerjasama. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dinilai dalam masyarakat, karena karakter itu berpengaruh pada cara kita berinteraksi dengan sosial, cara kita berinteraksi sosial dalam masyarakat. Terus ada nilai-nilai yang berkaitan dengan penilaian baik dan buruk dalam perilaku seseorang seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karakter itu juga yang menjadi patokan di mana seseorang itu punya penilaian yang baik atau buruk tentang seseorang tersebut itu dari masyarakat. Lalu ada jenis-jenis karakter. Ada contoh-contoh karakter. Ada karakter ekstrovert, ambivert, dan introvert. Kalau ekstrovert itu adalah tipe karakter yang cenderung aktif, mudah bergaul, dan mendapatkan energi dari interaksi sosial. Jadi kalau ekstrovert itu dia cenderung lebih suka bergaul dan lebih menyukai interaksi sosial dibandingkan dengan waktu untuk sendiri, atau biasa kita sebut me time. Jadi mereka lebih menyukai interaksi sosial dari khalayak umum dibandingkan waktu dia untuk sendiri gitu. Dia juga lebih suka berkembang di sekitar orang-orang, merasa berkembang di sekitar orang-orang, berteman juga dengan banyak orang, membangun banyak relasi seperti itu. Terus ada karakter ambivert. Ambivert adalah tipe karakter yang berada di antara ekstrovert dan introvert, bisa menyesuaikan diri dalam situasi sosial dan atau dalam kesendirian. Jadi kalau ambivert itu dia itu tengah-tengah antara ekstrovert dan introvert. Dia bisa menyesuaikan karakter diri dia di dalam lingkungan sesuai dengan situasi sosialnya atau dalam suasana hatinya atau dalam situasi lingkungan yang dia tempati saat itu. Dia bisa menyesuaikan
kepribadiannya antara mau jadi ekstrovert atau introvert gitu, seperti itu. Lalu ada karakter introvert. Introvert adalah tipe karakter yang lebih suka menyendiri, menikmati refleksi diri, dan cenderung menghindari interaksi sosial yang berlebihan. Jadi introvert itu contoh orang yang menyukai kesendirian. Kalau extrovert tadi sangat menyukai interaksi sosial dan menghindari tidak menyukai waktu kesendirian yang banyak itu, yang berlebihan. Kalau introvert adalah kebalikannya, mereka lebih suka waktu menyendiri dan tidak suka berinteraksi sosial yang terlalu berlebihan gitu. Jadi mereka hanya berinteraksi dengan orang-orang seperlunya dan seperlunya aja gitu. Terus banyak lebih memilih berdiam di lingkungan, di sosial. Terus sedikit jaringan dan relasi yang mereka bangun karena mereka tidak suka berinteraksi. Lalu kemudian ada tipe karakter sanguin, melankolik, phlegmatik, dan kolerik. Jadi kalau sanguin itu adalah karakter yang ceria, optimis, dan senang bersosialisasi. Sanguin cenderung spontan dan ekspresif. Jadi kalau sanguin itu sama kayak ekstrovert kurang lebih. Mereka itu optimis, terus penuh semangat, mudah bergaul juga, dan banyak relasi yang mereka jalin karena tipe suka bergaul itu. Terus suka mencari pengalaman baru, terus pembicara yang baik gitu. Tapi sanguin juga punya kekurangan, yaitu ceroboh, karena kadang mereka tuh gak bisa memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk dalam hal interaksi sosial gitu. Terus mereka juga kadang impulsif, terus tidak mudah puas karena mereka pengen terus mencari apa yang mereka bisa temukan dalam kehidupan yang dia jalani. Lalu ada kepribadian melankolik. Kalau kepribadian melankolik itu cenderung analitis, pemikir, dan sensitif. Melankolik seringkali perfeksionis dan merenung. Jadi kalau melankolik itu lebih pendiam daripada sanguin, terus tertutup dan sulit untuk mempercayai orang lain. Terus abis itu melankolik juga perfeksionis. Mereka tuh sangat hati-hati dalam merencanakan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi mereka punya kebiasaan untuk karakter untuk memikirkan semuanya dengan matang dan hati-hati gitu. Terus ada juga karakter phlegmatik, karakter yang tenang, diam, dan damai. Phlegmatik lebih suka menghindari konflik dan pasif. Kalau karakter phlegmatik ini mudah bergaul, tenang, dan dapat diandalkan juga. Sebenarnya kalau dibandingkan sama sanguin itu tipe phlegmatik itu lebih malas karena mereka lebih mending kalau untuk keputusan bersama gitu, mereka lebih mending untuk menyerahkan keputusan itu kepada orang lain gitu dibandingkan untuk keputusannya sendiri gitu. Terus phlegmatik itu juga lebih suka yang bersifat rutin atau kebiasaan dibandingkan untuk perubahan atau hal yang baru gitu. Terus kemudian ada kepribadian kolerik. Kolerik itu karakter yang dominan, penuh semangat, dan pemimpin alami. Kolerik cenderung tegas dan fokus pada tujuan gitu. Nah, jadi kolerik ini sebenarnya hampir sama kayak sanguin. Mereka itu suka mengambil resiko, terus mereka juga kurang lebih sama kayak ekstrovert, mudah bergaul dan lain-lain. Tetapi kalau kolerik itu nggak mudah untuk membangun relasi yang baru gitu. Mereka tidak terlalu mudah untuk bergaul juga, sehingga mereka tuh hanya punya beberapa teman dekat aja, seperti itu. Sekian
penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.